Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ningsari, NIM T2018-6013. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Nah, sejarah perkembangan ilmu fikih atau dikenal dengan tarikh tasri pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi itu sendiri. Nah, karena Nabilah yang mempunyai wewenang untuk mentasbihkan hukum. Dan di sini berakhir dengan wafatnya Nabi yaitu pada tahun 11 Hijriah. Nah, sedangkan ilmu fikih kemarinnya udah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa ilmu fikih itu berasal dari bahasa Arab yaitu faqih yafqahul fikhan yang berarti faham atau mengerti akan sesuatu. Nah, dan sesuatu di sini yang dimaksud adalah hukum-hukum syariat Islam. Nah, dan ilmu fikih di sini disebut juga salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya bagi umat manusia. Nah, di sini dalam perkembangan ilmu fikih terdapat beberapa periode yang diantaranya seperti periode pertumbuhan, periode pembinaan, periode perkembangan, periode pendalaman dan kemunduran, dan yang terakhir yaitu periode kebangkitan. Yang pertama yaitu periode pertumbuhan. Nah, periode pertumbuhan di sini berlangsung selama fase kenabian yang lamanya kurang lebih dari 23 tahun yang dimulai sejak turunnya wahyu dan berakhir dengan wafatnya Nabi yaitu pada tahun 11 Hijriah. Nah, pada era ini merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan fikih Islam yaitu suatu masa syariatnya Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, turunnya syariatnya yaitu dalam arti proses munculnya hukum-hukum syariah yang hanya terjadi pada masa era kenabian ini. Nah, itu sebab syariatnya itu turun dari Allah dan berakhir dengan turunnya wahyu setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak punya kekuasaan untuk membuat hukum-hukum syariah karena tugas seorang rasul hanya menyampaikan hukum-hukum syariah itu kepada umatnya. Dari sini kita dapat memahami bahwa kerja fuqaha dan mujahidin bukan membuat hukum, tetapi mereka mencari dan menyimpulkannya dari sumber-sumber hukum yang benar. Dan sumber-sumber hukum Islam yang menjadi rujukan para mujahidin dalam mencari hukum-hukum syariah adalah wahyu. Baik wahyu yang dibacakan seperti Al-Quran atau wahyu yang tidak dibacakan yaitu sunnah. Sumber fikih pada periode ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah saja. Nah, sedangkan ijtihad para sahabat belum dapat dianggap sebagai sumber, walaupun Nabi menyuruh sahabat untuk berijtihad. Nah, ijtihad mereka pada umumnya berkisar pada cara penerapan hukum dalam memberikan keputusan dan peradilan atau memberi fatwa. Dan apabila mereka berijtihad mengenai suatu hukum, maka hasil ijtihadnya itu dikembalikan kepada Nabi dan dimintai pengesahan dari beliau. Yang kedua yaitu periode pembinaan. Nah, periode ini berlangsung pada masa Khilafaur Rasyidin, yaitu bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Nah, pada fase ini daerah Islam semakin bertambah luas sehingga meliputi Mesir, Syria, Irak, dan yang lainnya. Nah, maka timbullah banyak persoalan hukum baru yang belum pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu adalah kaum muslimin yang berdomisili di daerah tersebut telah mempunyai tata cara adat istiadatnya sendiri yang secara eksplisit tidak terdapat dalam nas sumber hukum syara. Karena itu para ulama merasa berkewajiban untuk memberi penjelasan dan penafsiran nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan berijtihad. Nah, mereka telah menggantikan kedudukan Nabi sebagai tempat kembali kaum muslimin dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum. Nah,
Dengan demikian, fikih telah memiliki sumber utama yaitu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan satu sumber pelengkap yaitu ijtihad. Nah, karena ijtihad dan beberapa faktor lain, maka para mujahid terbuhul ke dalam dua aliran, yaitu aliran Ahlul Hadis dan aliran Ahlul Ra'i. Nah, aliran Ahlul Hadis yang dalam melakukan ijtihad sangat terikat dengan bukti nas. Nah, mereka di sini tidak mencari ilat hukum dan dasar-dasar yang digunakan syara dalam menetapkan suatu hukum. Nah, aliran ini berkembang di Hijaz. Sedangkan aliran Ahlul Ra'i yang banyak mempergunakan pikiran dalam berijtihad, mereka menganalisa ilat dan menganalisa ayat syara dan dasar-dasar penetapan hukum. Lah, aliran ini berkembang pesat di kota Irak. Ketiga, yaitu periode perkembangan. Nah, periode perkembangan di sini berlangsung selama masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah yang dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, pada fase ini, ilmu fikih telah mencapai kemajuan yang sangat amat pesat, dan oleh sebab itu para ulama giat dalam melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan. Nah, sehingga mereka sering berijtihad dengan menggunakan metode mereka sendiri. Nah, perkembangan pesat ini terjadi karena besarnya perhatian para khilafah terhadap ilmu fikih, yaitu adanya kebebasan dalam memberikan pendapat. Nah, dengan periode perkembangan ini, fikih telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu disiplin ilmu. Nah, kemudian para fuqaha terus-menerus mengembangkannya sehingga ilmu hukum syariatnya ini menjadi 18 mazhab, yang diantaranya seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Syiah, Zaidiyah, Syailmiyah, Ibadi, Zahiri. Nah, sedangkan yang lainnya seperti Auza'i, Sauri, dan yang lainnya itu sudah tidak berpengikut lagi. Nah, secara umum, masing-masing mazhab di sini memiliki ciri khasnya tersendiri yang disebabkan para pembinaannya berbeda-beda pendapat dalam metode penggalian hukum ini. Nah, namun, perbedaan itu hanya terbatas pada masalah furuk dan keduniaannya saja, bukan pada masalah prinsipal atau pokok syariat. Nah, dan mereka berpendapat bahwa sumber dan syariatnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada fase ini, bahasan ilmu fikih tidak hanya terbatas pada peristiwa yang sudah atau yang sedang terjadi saja, tetapi juga mencakup persoalan-persoalan yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Yang keempat yaitu periode pendalaman dan kemunduran. Nah, periode di sini dikenal juga di kalangan para penulis dengan periode taklid dan jumud. Nah, periode di sini berlangsung sejak rubuhnya Daulah Abbasiyah dan leburnya Khilafah Utsmaniyah. Nah, para faktual telah mencatat bahwa Daulah Abbasiyah itu rubuh pada tahun 656 Hijriah, yaitu dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongolia di bawah pimpinan Hulaku. Nah, sesudah itu dunia Islam hidup dalam keadaan sudah terpecah belah dan saling merebutkan kekuasaan, sehingga dalam bidang politik ini dapat dianggap periode kemunduran. Nah, kemudian pada tahun 992 Hijriah, Khilafah Utsmaniyah dapat mempersatukan sebagian dari dunia Islam. Akan tetapi, pada tahun 1923 Masehi, ada seorang pemuda Turki yang bernama Kamal Atatürk yang pro dan terbius dengan hukum positif dan mampu membubarkan khilafah ini. Nah, di sini para sejarah tidak lupa mencatat bahwa sejak abad ke-17 Masehi, tepatnya mulai 1683,
penjajah barat itu terus-menerus mengadakan ekspansi koloninya ke negara-negara timur Islami. Nah, sehingga sebelum Perang Dunia Pertama, seluruh dunia Islam itu telah berada di bawah telapak kaki penjajah barat Masehi. Nah, sedangkan untuk menjamin kelangsungan para penjajah, nah di sini para kaum kolonialis memaksakan berlakunya hukum sekuler pada semua daerah jajahan. Nah, sehingga timbullah dualisme ilmu pengetahuan umum dengan pengetahuan agama, yaitu dengan adanya sekolah umum dan sekolah agama, adanya pengadilan negeri dan mahkamah syariah, dan adanya bukti nyata terhadap ekspansi pengetahuan dan hukum barat. Nah, di sini untuk melicinkan jalan di hadapan ekspansi ini, pakar-pakar penjajah telah dapat mengetahui kulit syariat Islam. Nah, di sini harus diakui bahwa taklid itu memang merajalela pada periode pendalaman ini. Nah, karena sebagaimana adanya fase-fase sebelum dan sesudahnya. Karena orang awam di sini memang harus bertaklid lah, akan tetapi tidak berarti bahwa ijtihad itu tidak ada. Nah, fakta sejarah membuktikan bahwa ijtihad itu tidak pernah berhenti. Dan ada sebagian orang menyebutkan bahwa periode ini adalah periode jumud. Nah, akan tetapi kenyataannya dalam periode ini itu para fuqaha cukup aktif dalam mendalami, menganalisa, dan mengkritik pendapat-pendapat fuqaha yang sebelumnya. Walaupun pendapat yang dicetuskan itu oleh imam mazhabnya mereka sendiri-sendiri. Nah, para fuqaha di sini sangat giat dalam meneliti dan mengklasifikasikan permasalahan fikih, memperdebatkan di dalam forum ilmiah, dan mengadakan diskusi. Nah, sehingga jelas di mana di antara mereka itu yang dapat disepakati dan mana yang diperselisihkan. Lalu para fuqaha di sini membukukan di dalam kitab-kitab yang sangat bermutu seperti Al-Insyaf karya Al-Batliusi, Bidayatul Mujafid karya Ibnu Rus, dan yang lainnya, yang merupakan embrio bagi kelahiran ilmu fikih mukarron pada fase berikutnya. Dan yang terakhir yaitu periode kebangkitan kembali fikih. Nah, dalam periode kebangkitan kembali fikih yang diantaranya ada fenomena dunia Islam pada abad ke-13 Hijriah, yang dimana periode di sini para umat Islam itu menyadari kemunduran dan kelemahan mereka yang telah berlangsung semakin lamanya itu. Nah, para ahli di sini mencatat bahwa kesadaran itu muncul ketika seorang Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1789 Masehi. Nah, kejatuhan Mesir pada saat itu menginsafkan umat Islam betapa lemahnya mereka. Nah, sedangkan dunia barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi dunia Islam ini. Nah, para tokoh-tokoh Islam di sini sudah mulai berpikir bagaimana cara meningkatkan mutu dan kekuatan para umat Islam itu kembali, termasuk pembaruan dalam bidang fikih sendiri. Nah, fenomena itu muncul pada akhir abad ke-13 Hijriah yang merupakan suatu wujud kesadaran dari kembalinya kebangkitan fikih ini bagi banyak pengamat, yaitu sejarah pada umumnya dan fikih pada khususnya itu adalah sejarah pada dampak barat terhadap masyarakat Islam yang khususnya itu pada abad ke-17 Hijriah. Nah, mereka itu memandang bahwa
Islam itu sebagian suatu masa yang semi mati yang menerima pukulan-pukulan yang menerima pukulan-pukulan yang destruktif terhadap pengaruh formatif dari barat. Nah, dalam fase ini merupakan fase meluasnya pengaruh barat dalam dunia Islam. Akibatnya kekalahan-kekalahan dalam lapangan politik yang diikuti dengan bentuk-bentuk benturan keagamaan dan intelektual, yaitu melalui berbagai saluran yang beraneka ragam tingkat kelangsungannya dan intensitasnya. Kegoyahan yang timbul akibat kekalahan-kekalahan dan penyerahan politik di sini menjadikan kaum muslimin secara psikologis kurang mampu untuk berkonstruksif memikirkan kembali warisan mereka dan menjawab tantangan secara intelektual dari pemikiran-pemikiran modern yang melalui proses asimilatif dan kreatif serta menghadapi orang Kristen yang tantangannya datang secara langsung pada warisan tersebut. Jadi, munculnya kesadaran umat Islam itu, terutama dalam fikih ini, tidak hanya terjadi dalam sekali waktu saja, akan tetapi berproses sangat panjang. Hal ini menyadarkan kepada kita tentang keharusan kebangkitan fikih bukan hanya sekedar kebutuhan sejarah, tetapi kebutuhan fikih itu sendiri. Yang kedua, yaitu tren perkembangan penulisan dan pemahaman fikih pada era ini, yang di dalamnya terdapat dua bagian, seperti perundang-undangan dan tren pemahaman fikih. Yang pertama yaitu perundang-undangan. Nah, pada era ini tidak hanya ditulis dalam kitab-kitab sebagaimana pada umumnya yang telah ditulis para ulama sebelumnya. Akan tetapi sebagiannya itu telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, periode ini dimulai dengan masa berlakunya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu hukum undang-undang, hukum perdata Islam, pemerintahan Turki pada tahun 1292 Hijriah. Yaitu bentuk dari kitab-kitab tersebut berbeda dengan bentuk dan isi dari kitab fikih dari satu mazhab tertentu, yang bentuknya hanya dari mazhab tertentu saja. Meskipun dalam mazhab Hanafi sangat kuat. Nah, di kota Mesir ini dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 Masehi, dalam sebagian pasal-pasalnya dalam hukum keluarga tidak menganut mazhab Hanafi, tetapi mereka mengambil pendapat lain dari mazhab Al-Arba'ah. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 Masehi juga tentang hukum keluarga, yaitu tidak hanya mengambil dari mazhab Al-Arba'ah saja, tetapi mereka juga dari mazhab yang lainnya. Nah, sedangkan pada tahun 1936 Masehi, Undang-Undang Hukum Keluarga ini di Mesir tidak mengikatkan diri secara ketat dengan mazhab, tetapi mereka juga mengambil pendapat dari ulama lain yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan perkembangan masyarakatnya tersendiri. Selanjutnya yaitu tren pemahaman fikih. Nah, pada era ini, kebangkitan kembali fikih itu juga ditandai dengan perkembangan sosial keagamaan. Nah, perkembangan yang dimaksud adalah ketegangan-ketegangan di kalangan ulama dan fuqaha dalam menyikapi dan mendobrak kebekuan fikih. Meskipun semua sepakat bahwa kebutuhan fikih itu telah melahirkan realitas baru dalam alam pikiran Islam, berupa krisis pemikiran dan krisis hukum. Namun, terjadi perbedaan yang cukup tajam dalam usaha menemukan penyelesaian ini. Nah, perbedaan tersebut kemudian berkembangnya wujud pemikiran di kalangan ulama dan para fuqaha sejak
akhir abad ke-14 Hijriah hingga sekarang. Yang diantaranya seperti pemikiran modernisme, survivalisme, tradisionalisme, dan neosurvivalisme. Yang pertama yaitu modernisme. Nah, pola pemikiran dalam modernisme ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim yang sebagian besar terdiri dalam pendidikan sekuler. Dan yang kedua yaitu survivalisme. Nah, berbeda dengan modernisme, pendukung pola pemikiran ini bercita-cita membangun pemikiran fikih dengan berpijak pada mazhab-mazhab fikih yang sudah ada. Dan yang ketiga yaitu tradisionalisme. Nah, sebagai pendahulunya, pendukung pola ini menekankan keharusan kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mereka mengecam taklid dan penerimaan begitu saja otoritas abad pertengahan, sambil mendakwahkan keharusan dalam mengikuti ulama salaf atau sahabat dan tabi'in. Nah, suatu hal yang sangat menarik dari cita-cita pola ini adalah penolakan yang sangat keras terhadap ikhtilaf atau perbedaan pendapatnya. Nah, mereka di sini menolak bahwa ikhtilaf umat merupakan rahmat. Nah, persoalan ikhtilaf ini menurut mereka harus dirujuk kepada hadis, bukan kepada pendapat imam-imam mazhab. Nah, karena itu mereka setuju pada hadis dan mendakwahkan batilnya suatu ikhtilaf apabila bertentangan dengan hadis. Yang keempat yaitu neosurvivalisme. Nah, dalam perkembangan terakhir ini, meskipun samar-samar, kita juga menyaksikan munculnya kegairahan baru di kalangan ulama dan fuqaha dalam merespon perkembangan baru. Nah, pola terakhir ini disebut neosurvivalisme karena para pendukungnya selain menawarkan fikih, mereka juga menampakkan concernnya yang besar terhadap kepedulian sosial, yaitu cara mempelajari fikih dan objek kajian dan pencabangan fikih. Nah, cara mempelajari fikih di sini yaitu ilmu fikih pada fase ini adalah melalui sistem perbandingan, yaitu mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua mazhab fikih Islami seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Syiah ilmiah, dan yang lainnya beserta dalil dan kaidah istinbat masing-masing mazhab dan membahas suatu persoalan. Nah, kemudian dibanding antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya untuk dipilih satu pendapat yang lebih benar dan didukung oleh dalil yang terkuat. Sedangkan untuk objek kajian dan pencabangan fikih, dalam bahasan buku-buku fikih pada umumnya itu setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Namun sebagaimana di atas telah kami sebutkan akan lebih mudah dikelompokkan pada dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Oke, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.